RH sekalian, ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap. Dan ini serius, sangat serius. Yaitu pernyataan kader PDIP Bambang Suryadi atau Bambang Bitor Suryadi atau Bitor Suryadi. Dia mengatakan Andi Wijoyanto tahu dugaan ijazah bodong Jokowi dan dibuat tim Solo di Jalan Pramuka Salemba. Intinya adalah ijazah palsu itu dibuat tim Solo di Jalan Pramuka Salemba. Itu yang dikatakan oleh Bitor Suryadi, dan ini pula yang dikomentari oleh Roy Suryo. Jadi Roy Suryo membuat tulisan mengenai isu Jalan Pramuka ini. Judulnya, setelah hoax buzzer RV didiamkan, kini ujian kedua, ada statement ijazah dibuat di Pasar Pramuka. Oke, saya bacakan dulu Bambang Bitor ya. Dan kemudian nanti kita akan bacakan dan kaji atau bahas apa yang disampaikan Roy Suryo. Oke. Suaranasional.com, Bitor _2, Andi Wijoyanto tahu dugaan ijazah bodong Jokowi dan dibuat tim Solo di Jalan Pramuka Salemba. Ini serius sekali. Justru ini jauh lebih. Halo, Mejojua. Bertemu kembali bersama saya, Tonga Tanakaro. Seperti tayangan yang baru kita lihat bersama-sama, itu merupakan cuplikan pernyataan dari Refli Harun. Dia menyampaikan tuduhan dari kader PDI Perjuangan, di mana kader PDI Perjuangan ini menyatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu dipalsukan di Pasar Pramuka saat Bapak Jokowi ingin mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Baiklah, kalaupun misalnya informasi itu diterima oleh Refli Harun dari kader PDI Perjuangan, sebagai ahli hukum tata negara, ya, seorang Refli Harun seharusnya tidak memakan informasi itu mentah-mentah, karena dia orang yang paham hukum. Dia tidak hanya sarjana hukum, dia tidak hanya magister hukum, dia tidak hanya doktoral hukum di bidang hukum, tetapi juga dia dilabelkan ahli, artinya profesor. Artinya dia paham betul tuduhan-tuduhan yang seperti itu adalah tuduhan-tuduhan sepihak yang seharusnya dia sebagai orang yang paham hukum harus memberi pembelajaran, harus memberi didikan yang baik untuk disampaikan informasi itu kepada publik. Tapi kembali lagi, Refli Harun di sini bukan mencerdaskan, tetapi justru kita bisa melihat motif dari orang ini, ya, Refli Harun ini seperti itu. Dia kan ahli hukum tata negara, dia paham hukum. Saat dia menerima informasi itu dari orang lain, kita sebutlah dari kader PDIP itu, sebagai orang yang paham hukum seharusnya kan dia cek dan recheck. Minimal dia tanya, buktinya mana? Kan seperti itu. Jadi dia tidak menjadi orang yang menyampaikan kepada publik itu sama halnya seperti orang yang lagi bergosip, kan seperti itu. Ini kan jatuh-jatuhnya si Refli Harun ini kan jadi presenter acara gosip ini, karena kan tidak ada bukti yang akurat, tidak ada bukti yang aktual. Tuduhan dari kader PDIP itu juga tidak disebutkan bahwa bukti yang akurat itu mana. Kalau misalnya nih, misalnya ada nota dari tempat percetakan itu, waktu dia memalsukannya itu ada nota, itu salah satu bukti, ya kan? Mungkin ada dia foto waktu saat lagi pengerjaan, atau mungkin ada orang saksi kunci dari pemalsuan itu, misalnya orang-orang percetakan itu, kan seperti itu.
Ini hanya tuduhan-tuduhan omongan biasa, sama seperti kentut gitu. Kita kentut aja baunya sebentar udah selesai gitu. Tapi hidung orang udah jadi terganggu kan gitu. Nah, sama juga dengan Refli Harun ini. Manusia sekelas Refli Harun yang disebut dengan ahli hukum tata negara, ya kalau nggak salah ada juga yang menyebut dia profesor, tapi bagi saya ini dia profesor sebenarnya. Dan saat ini dia memposisikan dirinya sebagai presenter acara gosip, ya, acara gosip. Dia kan menyebut dirinya adalah ahli hukum tata negara, ahli hukum. Dasar-dasar hukum udah pasti tahu dia, dasar-dasar pembuktian udah pasti tahu dia. Dan tindakan-tindakan yang seperti ini adalah fitnah yang mengakibatkan orang tersakiti juga, ya. Coba Anda bayangkan, kalaupun memang niat si Refli Harun ini menyampaikan informasi yang katanya itu tadi ya, tapi jatuh-jatuhnya kan di sini yang menjadi korban siapa? Kan Bapak Jokowi gitu. Jadi kita sudah tahu niat dan motif dari Refli Harun ini bukan menyampaikan informasi, tapi memang memframing seakan-akan ijazah Bapak Jo itu memang betul adalah palsu dan dipalsukan, ya. Dan sudah tertebak sebenarnya, ya, disambut oleh Roy Suryo, ya. Selain dia komen dan menyatakan pernyataan dia terhadap hal itu di acara televisi juga, dia sempat menyampaikan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu dipalsukan di pasar pramuka. Ini tayangan yang bisa kita lihat bersama-sama. Oke, ini menjadi salah satu juga yang terus dikumpulkan oleh Mas Roy Suryo. Oh iya, jadi kan sekali lagi namanya itu kan satu proses edukasi, proses pembelajaran di kampus. Sekali lagi kalau ini semua pernah belajar ya, sampai menulis skripsi dan diwisuda dengan benar, itu harus urut. Tidak begitu saja tiba-tiba terbit ijazah. Ijazah bisa saja terbit, ya, tapi mungkin itu aspal, asli tapi palsu. Mungkin juga tidak dari UGM, tapi dari UPP. Universitas Pasar Pramuka, ya itu kita bisa pesen di situ, gitu loh, dari mana. Sayang pasar pramukanya udah kebakaran. Nah, ya, tunggu dulu, gitu. tudingan ini dari mana nih? Buktinya apa? Ada, itu sudah terjadi, makanya tudingan itu benar atau enggak, saya mohon kepolisian menyidik itu ya, menyelidiki itu. Karena ada yang mengucapkan, seorang kader senior sebuah partai, ada tokoh mantan pejabat publik, Gubernur Lemhanas, yang itu mengucapkan, dan tadi siang, ini informasi terbaru nih, baru CNN yang dengar. Tadi siang yang bersangkutan di Semarang, tidak menolak statement itu, ya, orang sebut ya, mantan Gubernur Lemhanas tidak menolak itu, dan disebutkan juga nama-nama orang di situ, ada 6 orang yang disebut, ada Andi, ada Widodo, ada siapa. Tidak menolak atau no comment? Tidak menolak, karena dia bilang saya kenal dengan Victor, gitu, kemudian saya tahu peristiwa itu, saya ikut mengantar, gitu ya, jadi clear banget gitu statementnya. Ya kalau Victor saya juga kenal ya, dari 2014. Jadi Victor ini kalau kita ngomong dia akan lakukan apapun untuk sesuatu. Udah, ini clear. Victor itu teman saya. Ya, jadi contohnya di kantor staf presiden dia bilang, bro, kita pakai telepon ini untuk nelpon pengusaha. Itu Victor, bos. Oke. Jadi Kita disclaimer ini ya. Gak apa-apa. Ini biar aja nanti. Karena yang bersangkutan tidak hadir di sini ya. Yang bersangkutan tidak hadir di sini ya. Jangan. Ini pernyataan saya. Bisa saya pertanggungjawabkan. Ya tulis kalau pertanggungjawabkan. Anda nggak usah ngatur ya. Enggak, itu saya bicara mengenai kalau Victor itu sudah ada di media massa, ya, bisa Victor dipercaya. itu Kalau kawan ini kan baru saya. omong-omong. Victor itu kawan saya, Mas Roy. Anda nggak usah ngatur. Ya, Loh, biar saya Anda bicara. nggak ngatur saya. Saya bicara sebebas. Anda nggak punya hak nggak ngatur saya. Ya Anda nggak bisa mengatur saya. Saya mau ngomong mengenai Victor. Ya sudah. Ya tapi kan itu kan belum ada di media massa. Anda siapa gitu loh? Sekarang saya bicara mengenai saya Victor. bicara kampus, makanya saya bilang kampusnya kalau UGM itu jadi jelas. Victor itu bukan kawan kampus saya Ruko yang sejak udah lama. ditutup. Ya, baik, bukan kampus Ruko yang udah ditutup. Saya S2, kau nggak usah ngomong S2-nya mana? S2-nya mana? Saya di Payana sekarang. Layak. Oke. S1-nya mana? Udah Mas Roy, ditutup kan? oke. Kampusnya udah ditutup kan? Baik. Tapi saya kan lulus asli. Emang kenapa?
Baik. ngomong pribadi. Oke, kita tidak masuk ke ranah pribadi ya. Roy. Lah makanya kamu juga jangan Kau ngambil panci-panci di mana? itu bohong. Kau ngambil panci. Itu Bang, itu udah ada Kau ngambil panci. Kudet, Ya. kurang Oke. update, Kau ngambil bodoh. panci-panci bodoh, 2 truk bodoh, bawa ke rumah kamu bodoh. di Jogja. Bapak-bapak, kita ingin Udah ada putusan diskusinya pengadilan. lebih mencerahkan. Ini bodoh Baik. banget ini. Baik. Orang ini kudet Mas banget. Roy, mohon Orang dijaga ini Kau kudet di kata-kata. mana bawa Baik. panci? Enggak ya ada kan? itu. Oke. Udah ada putusan pengadilan. Mempermalukan Udah ada putusan diri pengadilan kamu dan saya dan menang. keluarga kamu. Oke, banget, baik. bodoh Tunggu banget dulu. ini. Oke. Kau yang Orang ini bodoh. Bapak-bapak, oke. Nggak usah. Nggak kondusif, saya harus jeda. Kami akan kembali sesaat lagi di Prime News. Bodoh, Mas. Tetap bersama Itu ada kami. putusan pengadilannya. Lu ngambil- Nah, seperti inilah kualitas-kualitas manusia spesies dari Roy Suryo ini, gitu ya. Sangat gampang menyenggol orang, tapi ketika disenggol sedikit saja langsung sakit hati, ya, langsung teriak-teriak. Dan memang betul yang dibilang Bapak Luhut bin Sarpanjaitan, sakit jiwa, ya, sakit jiwa. Mereka ini memang udah sakit jiwa, hanya saja memang tidak ada orang gila yang sadar kalau dia udah gila gitu. Roy Suryo, coba Anda lihat tayangan yang selama 3 menitan tadi tuh. Mulai dari opening sampai close acara itu ya, yang 3 menit itu. Coba Anda lihat, kalau dia menyebut dirinya adalah seorang doktoral, apakah pantas? Ya. Padahal Bapak Sylvester itu tidak aja menyinggung dia di pribadi dia di awal, ya kan? Tapi dia malah menyela-nyela Bapak Sylvester, nyatain bodoh-bodoh. Akhirnya Pak Sylvester nyatain dia bodoh dan goblok juga. Ya akhirnya si Panci keluar lagi gitu. Jadi ya manusia-manusia, saya seperti Roy Suryo ini memang sudah tidak punya urat malu. Sudah tidak punya urat malu. Kalau sudah punya urat malu, sebenarnya masuk ke acara televisi aja sudah pasti malu gitu. Karena kasus dia waktu kasus dia nggak bisa nyanyikan lagu Indonesia Raya, kasus dia waktu di panci-panci itu, ya kita sebagai manusia yang normal udah pasti menarik diri lah. Udahlah, mungkin kalau ada lahan di kampung, usahain ladang aja bertani gitu. Kalau mungkin Suryo udah ada gelar doktorat, fokus sama ngajar di universitas saja. Tapi ini manusia memang sudah sangat narsistik gitu, sangat narsistik. Jadi pantang tektok kata orang Medan. Jadi orang ini sudah tidak punya urat malu lagi. Ya, tapi selagi dikasih panggung ya menurut Roy Suryo mungkin apa salahnya kalau dia tampil di TV terus, karena mungkin sebentar lagi kan sudah jadi tersangka, ya sudah nggak bisa lagi masuk ke acara-acara televisi gitu. Jangankan ke acara televisi, mungkin di podcast yang ada di pihak mereka itu juga sudah tidak bisa masuk lagi gitu. Jangankan itu, megang handphone aja mungkin udah nggak lagi karena udah jadi jadi narapidana gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah, puas-puasin aja lah kepada Roy Suryo. Ada lagi tadi sebelahnya itu ada kakek Rizal Fadila. Puas-puasin lah kalian masuk televisi, puas-puasin kalian ngoceh sana sini, puas-puasin kalian terus menunjukkan bakat fitnah kalian gitu ya. Tapi ingat, kembali lagi, hidup ini adalah hukum tabur tuai, itu selalu berlaku gitu ya. Jadi apa yang kalian tanam itu yang kalian tuai. Jadi siap-siap saja, selama ini sudah rajin kalian menanam fitnah, sudah rajin kalian menabur fitnah, ya tunggu saatnya kalian akan menuai apa yang kalian tanam. Jadi kepada kita yang masih terus berpikir waras dan berpikir dengan normal, mari terus bersuara, karena suara-suara kita yang senyap ini mungkin tidak akan didengar apabila kita tidak mengikuti apa yang mereka lakukan juga gitu. Jadi marilah kita cerdik menanggapi dan meladenin mereka gitu. Jadi kepada Bapak Jokowi, tetap semangat untuk terus menjadi orang baik, dan kita juga seperti itu, jangan lelah-lelah untuk menjadi orang baik. Terima kasih, sampai jumpa.